Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan setelah pasca MK menolak segala usulan paslon 01 dan 03, serta renungan setelah KPU menetapkan hasil Pilpres Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka hari ini ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Jiwa raga bangsa Indonesia adalah jiwa raga darah merah putih. Maka tidak ada kata-kata lain apabila ada di antara kita yang tidak berhasil di dalam Pilpres 2024 dan tidak berhasil di dalam maju sebagai anggota legislatif, DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPD, sehingga harus introspeksi diri. Artinya apa? Mengapa kami pada saat ini, tahun ini belum berhasil? Kita harus mengaca diri. Kita harus mengoreksi diri, mengintrospeksi diri. Kita bercermin di tempat cermin yang besar. Apa kita kurang dekat dengan rakyat sehingga kita tidak terpilih menjadi anggota dewan? Kita belum terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga masih ada waktu 5 tahun ke depan memperbaiki diri dan lebih dekat dengan rakyat. Karena rakyat apabila didekati itu sangat senang sekali, walaupun tidak diberi materi apapun. Untuk itu, kepada calon presiden 0103 yang kemarin belum meraih keberhasilan, tolong untuk memberi kesempatan kepada paslon 02 untuk memerintah 5 tahun ke depan. Apabila beliau mau, gabunglah menjadi seorang menteri atau kabinet. Membangun bersama-sama Indonesia maju. Jangan sampai kita renggang dengan penguasa. Mari kita bangun kawan yang benar-benar sejati. Kemarin menjadi lawan, tetapi sekarang menjadi kawan. Karena negara kita berdasarkan Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara yang harus kita pegang teguh. Orang tua kita dulu menyatakan bahwa Pancasila itu ibaratnya adalah amben yang harus digondeli, tidak boleh tumpah, tidak boleh dengklak, dan tidak boleh jatuh. Itu adalah lambang negara kita, adalah Garuda Pancasila, dan dasar negara kita adalah Pancasila. Gondelan waton. Ya. Kita harus gondelan waton dengan gondelan dasar negara kita Pancasila. Harus digondeli. Jangan sampai lepas. Kemudian karena negara kita negara hukum, kita tidak boleh lengah dengan aturan-aturan yang ada. Karena semuanya sudah banyak sekali profesor, doktor, dan pakar-pakar hukum yang menyusun adalah undang-undang. Maka kita menganut paham hukum Indonesia. Apabila kita salah, kita siap untuk menerima sanksi. Apabila kita kalah di dalam pemilihan, kita legowo. Jangan sampai kita menjadi orang yang pendendam. Pendendam adalah tidak baik. Kita harus baik sesama kawan dan sesama lawan. Kita harus belajar dari pendirian negara Majapahit. Raden Wijaya dengan Jayakatwang dulu pernah bermusuhan. Namun sebelum mendirikan kerajaan Majapahit, Raden Wijaya sangat dekat dengan Jayakatwang. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain. Joko Tingkir, orang tuanya Adipati Pengging, ya, kemudian dihukum oleh Sunan Kudus. Namun Joko Tingkir tidak dendam. Bahkan Joko Tingkir itu adalah mengabdi di Demak Bintoro
bahkan sampai diangkat menjadi lurah prajurit. Kemudian setingkat lebih tinggi lagi diangkat menjadi menantu Sultan Trenggono. Akhirnya Joko Tingkir menjadi Raja Pajang. Ini harusnya tokoh-tokoh kita itu melihat tokoh-tokoh yang dulu. Jadi tidak boleh menjauh dan musuh dilawan, tetapi harus dirangkul. Begitu juga Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setelah nanti dilantik, mohon untuk merangkul semua potensi negara, komponen negara, semuanya harus dirangkul, jangan dijauhkan. Apalagi saya percaya bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah prajurit yang sangat baik, legowo, walaupun dicaci maki, walaupun dihina pada saat debat pun beliau tidak marah, bahkan pada saat terakhir debat meminta maaf kepada musuh-musuhnya, lawan-lawannya. Ya, tidak malah kebalikan dengan paslon yang lain, justru malah menghujat kepada Prabowo. Ini bahwa Pak Prabowo adalah orang yang ikhlas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh tokoh nasional kita, yaitu Mbah Dur atau Gus Dur, bahwa Prabowo adalah orang yang ikhlas. Prabowo kelak menjadi presiden setelah tua. Ini adalah kata-kata Gus Dur yang pernah dikatakan saat itu. Benar, semuanya kata-kata orang-orang besar. Memang tidak meleset bahwa Prabowo akan meraih jabatan tinggi di Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kita ucapkan, Bapak Prabowo saya ucapkan selamat, dan Mas Gibran saya ucapkan selamat. Bapak Prabowo saya ucapkan selamat menjadi Presiden terpilih yang ke-8, dan Mas Gibran Rakabuming Raka saya ucapkan selamat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga beliau dapat meneruskan amanat dan bisa meneruskan cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia dan melanggengkan apa yang Indonesia dicita-citakan. Program-program Bapak Presiden Joko Widodo dapat diteruskan oleh beliau berdua. Dari kaki gunung Rogo Jembangan, Ugroseno mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan menjadi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Menunggu 6 bulan lagi akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden definitif. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.